Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Sembah dan sujud patut kita berikan kepada Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia menjadi sama seperti kita. Dialah Allah kita, dialah Raja kita, dialah Tuhan kita. Dia juga juru selamat kita. Mari sembah sujud di hadapannya. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan terima kasih untuk hari baru yang Kau percayakan kami nikmati. Kami juga bersyukur Tuhan, dalam keadaan apapun kami ingin tetap beria-ria di dalam Tuhan, dan kami tetap merasakan sukacita Tuhan, karena Tuhanlah yang memberi sukacita dan damai sejahtera bagi kami. Pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan kiranya menolong kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Nyanyian pujian Maria. Beberapa hari ini saya mendapat kiriman sebuah video. Video itu berisi tentang kesaksian seorang ibu yang pernah didiagnosa mengidap sakit COVID-19. Dalam tubuhnya ada virus COVID dan dinyatakan positif. Lalu dia dirawat di rumah sakit. Dalam beberapa hari dia dirawat. Mungkin dalam seminggu 7 hari. Lalu selama 7 hari itu dia merasa badannya tidak enak dan sesak nafas. Lalu dia setiap hari berjuang untuk bernafas. Karena virus COVID-19 itu akan menutup paru-paru sehingga sulit untuk bernafas. Lalu pada hari yang ketujuh dia merasa puncak sakit dan sulit untuk bernafas. Lalu dia meminum anggur dan juga roti perjamuan kudus. Dia berdoa, dia beriman, dia percaya Tuhan yang menyembuhkan. Lalu mujizat Tuhan terjadi. Ketika dia sesudah makan dan minum anggur itu, dia merasa ada kelegaan besar terjadi. Di tengah-tengah kesesakannya dia setiap hari seolah-olah mencari nafas. Bagaimana supaya bisa bernafas? Tapi pada hari itu dia mendapat kelegaan, ketenangan dan bernapas. Lalu dia katakan, kemana sesak nafasku? Kok tidak ada lagi? Lalu esok harinya dokter mempersilahkan ibu tersebut pulang ke rumah untuk sosialisasi mandiri. Sukacita dia rasakan, dia terus bersyukur sepanjang hari, setiap waktu dia terus bersyukur. Dan ketika dia mengingat kembali peristiwa terjadinya dia diperiksa lalu dinyatakan sakit COVID-19 positif, pada waktu itu Tuhan sebenarnya juga menuntun jalannya. Dia merupakan pasien-pasien yang spesial, kamarnya spesial, dokternya spesial. Selama di rumah sakit dia juga mendapat pelayanan spesial. Dia mengingat itu semua karena anugerah Tuhan. Lewat pengalaman ibu ini kita boleh belajar. Tuhan terus bekerja di tengah-tengah hidup kita. Tuhan terus melakukan banyak hal supaya kita tetap hidup dalam keadaan sukacita. Pagi ini firman Tuhan dalam Lukas pasal 1 ayat 46 dan 47 demikian firman Tuhan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ini adalah nyanyian pujian Maria. Maria bersukacita, Maria bergembira, Maria bersyukur kepada Tuhan. Karena dia percaya Allah yang dia sembah, Allah yang dia puji, dan Allah yang dia yakini adalah Allah yang benar. Jiwaku memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan atas segala apa yang terjadi atas hidup Maria. Maria adalah gadis yang soleh, gadis yang betul-betul
di hadapan Tuhan yang orang gadis yang kudus dan suci. Dia juga gadis yang bertanggung jawab. Tuhan percayakan rahimnya sebagai alat supaya Yesus Kristus bisa datang ke dalam dunia ini. Maria mengucap syukur, Maria bersukacita atas karya Tuhan di dalam hidupnya. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Itu dia nyanyikan oleh Maria, dan itu nyanyian puji-pujian Maria. Dia menyatakan bahwa Yesus Kristus juru selamatnya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, nyanyian sukacita Maria dan juga nyanyian puji-pujian Maria memberikan satu kesaksian di tengah-tengah hidupnya bahwa Allah sumber kekuatan, Allah sumber sukacita, Allah juga sumber keselamatan di dalam hidup kita. Tuhan menuntun kehidupan Maria, pertunangannya dengan Yusuf, dan ketika Maria melahirkan Yesus Kristus di kandang domba di Bethlehem, Tuhan terus menuntun. Bukan hanya sampai di situ saja. Ketika Herodes mendengar bahwa ada seorang raja lahir di Bethlehem, lalu dia memerintah untuk membunuh bayi-bayi laki-laki pada zaman itu. Tuhan menuntun Maria dan Yusuf untuk mereka pergi dari Bethlehem dan mereka harus merantau ke Mesir supaya bayi Yesus tidak dibunuh. Banyak cara, banyak jalan Tuhan menolong umatnya. Dan kita harus percaya, kita juga percaya Tuhan sebagai juru selamat kita. Karena Dia juru selamat kita, Dia akan menuntun setiap langkah hidup kita. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, mari tetap bersukacita, bernyanyi bagi Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan, karena Tuhan juru selamatku. Jadikan Yesus Kristus penolongmu dan juru selamatmu dalam hidupmu. Kita berdoa. Engkau adalah juru selamat kami. Engkau mampu menolong kami. Engkau mampu menuntun setiap langkah hidup kami. Engkau juga mampu membuka jalan setiap persoalan pergumulan yang kami hadapi. Dalam masa pandemik ini Tuhan, kiranya Engkau kuatkan kami dan tolong kami sehingga kami dapat melewatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.